Halo Sobat PR, ketemu lagi dengan saya Dr. Elvin Gunawan, spesialis kedokteran jiwa di channel Rubik Pikiran Rakyat. Jadi teman-teman boleh untuk membuka YouTube Pikiran Rakyat, terus cari channel Rubik, lalu follow ya, supaya kita bisa teredukasi mengenai informasi-informasi kesehatan ataupun menjawab pertanyaan-pertanyaan netizen tentang hal-hal yang memang sedang marak di dunia maya ataupun di kehidupan sehari-hari. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang cukup banyak menyinggung kehidupan kita karena hampir 80% kehidupan kita sekarang beririsan dengan teknologi. Lalu kita akan bahas kira-kira bagaimana menjadi seorang pengguna teknologi yang cerdas, tidak menyakiti orang lain, tapi kita pun tetap aman. Nah, sudah hadir di channel Rubik hari ini ada Ibu Yunita. Boleh memperkenalkan diri Bu, silakan. Ya, halo semua, perkenalkan nama saya Yunita, saya dosen di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Kalau sehari-hari membahasnya biasanya topiknya tentang apa saja Bu? Kalau saya di FH Unpar, kebetulan saya mengajar di hukum pidana. Hukum pidana, Ya. terus? Dan juga beberapa mata kuliah dasar ya, seperti pengantar hukum Indonesia dan etika profesi hukum. Oh, ada etika profesi hukum. Ya. Oh, oke, baik. Nah, hari ini kita akan spesifik untuk membahas mengenai, mungkin teman-teman sudah banyak mendengar mengenai UU ITE. Karena itu cukup banyak ya Bu, membahas dikit-dikit UU ITE, dikit-dikit masalah tentang komen hate speech. Nah, hate speech ini sebenarnya apa sih Bu? Apa yang masuk kategori hate speech sebenarnya? Oke, jadi kalau di hukum, terutama hukum pidana itu kan sangat spesifik ya. Secara umum saja, hate speech atau ujaran kebencian itu artinya suatu perbuatan yang memang dia memberikan ujaran kebencian pada seseorang atau kelompok tertentu, tapi harus berdasarkan isu saranya atau identitas dia, misalkan gendernya dia atau karena disabilitasnya dia. Jadi sebagai identitasnya khususnya. Jadi dia masuk ke kelompok identitas tertentu. Kalau misalnya kayak badan gitu Bu, fisik, atau mungkin sekarang yang akhir-akhir ini cukup banyak kan mengenai oplas ya Bu. Kan itu orang yang melakukan oplas tuh bullyingnya satu Indonesia. Nah, apakah itu bisa dimasukkan hate speech juga kalau orangnya saya merasa terganggu nih dengan ini gitu. Nah, di dalam hukum pidana memang bahasanya agak berbeda dengan orang umum. Nah, Karena kadang-kadang di dalam satu perbuatan, begitu dimasukkan ke dalam pasal hukum, itu jadi berbeda. Contohnya begini, kalau kita mengata-ngatai orang seperti cacian atau ejekan, dalam hukum pidana dia masuknya adalah penghinaan. Jadi pasal yang dikenakan pasal penghinaan, berbeda sama pasal ujaran kebencian. Jadi itu lebih spesifik lagi ya penghinaan ya. Misalnya sekarang cukup banyak bullying sosial misalnya gitu. Si kate mah, si gendut mah gitu. Terus dia upload itu secara sosial gitu. Betul, itu namanya penghinaan ringan di UITE. Sebenarnya UITE dia hanya mengatakan setiap orang tidak boleh mentransmisikan, mendistribusikan atau ada unsur-unsur spesifiknya, tapi yang pasti dia kalau dia ada unsur cacian atau ejekan di UITE dia masuknya penghinaan ringan yang berbeda sama pencemaran nama baik. Gitu. Nah, kalau pencemaran nama baik nih seheboh apa Bu biasanya Bu? Kalau pencemaran nama baik, dia itu harus pertama harus ada ucapan, di mana ucapannya itu adalah ucapan yang tidak benar. Dan ucapan itu harus memang ucapan itu harus dimaksudkan agar publik tahu. Ucapan tidak benar, tapi disebarkan di publik supaya publik tahu gitu. Ya, jadi kalau ucapan di WhatsApp pribadi itu tidak bisa. Karena itu kan individu, itu private, itu harus dilakukan di ruang publik. Contohnya di ruang publik adalah grup WhatsApp itu bisa, tapi bukan grup WhatsApp privat. Grup WhatsApp yang semua orang bisa masuk, itu definisi publiknya. Grup WhatsApp yang semua bisa masuk. Kan ada grup WhatsApp yang di private atau di invite itu nggak bisa. Karena itu bukan publik. Ruangnya bukan publik. Oke, baik. Mungkin kalau kayak Telegram gitu-gitu bisa kali ya Bu ya, Discord yang gitu-gitu bisa, yang lebih besar ya. Yang semua orang bisa punya akses untuk masuk. Masuk secara nggak perlu ada izin dari si adminnya ya. Oke. Jadi itu konsep publiknya seperti itu. Oke. Atau Instagram yang semua orang bisa lihat. Kayak bisnis. Oke. Terus? Itu di sana, dan itu penilaian atau evaluasi atau sesuatu yang sifatnya kenyataan itu tidak bisa masuk pencemaran nama baik.
Oh, contohnya seperti apa Bu misalnya? Misalkan saya mereview Google jelek, Heeh. itu menilai dan itu nyata dan ada buktinya semuanya. Nah itu tidak bisa masuk pencemaran nama baik. Oh, berarti yang tidak sesuai fakta aja ya Bu Iya. ya? Oh, jadi kalau misalnya nih kemarin kan hit nih Bu di media sosial, si Eta pelakor, si Iya pelakor gitu, tapi tidak ada buktinya, tapi diupload di media sosial seseorang misalnya istri sahnya yang merasa tersinggung, itu bisa dilaporkan oleh wanita yang disebutkan ini untuk pencemaran nama baik misalnya? Dimungkinkan. Oh, masih memungkinkan ya? Dimungkinkan karena unsurnya adalah ketika dia memberikan informasi yang pertama tidak benar atau tidak diketahui kebenarannya, yang kedua itu dimaksudkan untuk publik tahu. Oh, baik. Oke, terus apa lagi Bu? Selain tadi ada pencemaran nama baik, ada hate speech, ada nggak bentuk-bentuk lain yang kira-kira netizen nih harusnya lebih aware loh, karena kalau kamu melakukan kesalahan di sini, kamu bisa dituntut orang misalnya, atau dimasukkan ke ranah hukum misalnya. Sebenarnya kalau UITE dia tidak terlalu banyak mengubah jenis tindak pidana yang ada di hukum pidana dulu. Contohnya kayak pencemaran nama baik itu sudah ada di KUHP. Jadi pengancaman, pencemaran nama baik, penghinaan itu sudah ada. Tapi bedanya dengan adanya UITE, tindak pidana ini yang biasanya dilakukan langsung, jika dia dilakukan di dunia maya maka dia terkena Undang-Undang ITE. Itu saja bedanya. Jadi tindak pidananya sama. Dan nanti kalau ditanya pencemaran nama baik atau penghinaan unsurnya di mana, dia akan melihat ke KUHP lagi. Oh, oke. Kalau ada netizen yang mengalami hal ini, harus lapor kemana ya Bu ya? Lapornya pasti ke kepolisian. Kadang kan kalau kepolisian tuh kan kadang ya Bu, kayak gini doang ribut anak muda gitu. Padahal memang si pelakunya tuh udah bullying hebat misalnya gitu. Atau misalnya di tempat kerja gitu. Sehingga akhirnya kadang merasa disepelekan ketika ngelaporin, karena ini hal yang sepele, keributan anak remaja lah atau apa, itu seperti apa Bu kalau misalnya ditolak atau misalnya dianggap tidak penting gitu? Sebenarnya kan tugas kalau di hukum pidana, hukum acara pidana, ada pihak-pihak yang diberikan kewenangan untuk melihat apakah ini tindak pidana atau bukan. Kalau untuk dilihat apakah ini tindak pidana atau bukan, itu namanya prosesnya penyelidikan. Yang bisa menjadi penyelidik adalah polisi. Jadi polisi untuk menentukan apakah ini tindak pidana atau tidak bisa serta-merta. Dia harus mengecek apakah ini ada sungguh terjadi tindak pidana atau tidak. Jadi kalau misalkan melapor ditolak, tugas polisi untuk mencari tahu sebenarnya ada tindak pidana atau tidak. Karena sebenarnya ada laporan yang diberikan kepada polisi, sebenarnya kita sudah membantu tugas polisi. Kan tugasnya dia yang mencari tahu dan menumpas kejahatan. Jadi sebenarnya tanpa ada laporan pun polisi harusnya bertindak. Untuk melihat ada tindak pidana dia bergerak. Kita ada laporan, ya tugas dia mencari tahu. Apalagi kalau pengancaman sampai sesuatu hal yang memang beresiko terhadap orang-orang tertentu ya Betul. Bu misalnya. Jadi seharusnya kalau ada laporan, tugas polisi misalkan sebagai penyelidik dia mencari tahu apakah ini tindak pidana atau bukan. Kalau memang ini ada tindak pidana dia harus melanjutkan. Tapi kalau ternyata dicari dan dicek bukan, ya berarti tidak dilanjutkan tindak pidana pelaporannya. Yang penting dilakukan dulu tahap selanjutnya ya Bu, Ya, untuk tahapnya. memastikan. Tapi memang ada beberapa tindak pidana yang khusus, yaitu kalau kami menyebutnya delik aduan. Jadi delik biasa, delik aduan. Delik aduan, kalau delik biasa, saya ulang lagi. Kalau delik biasa, tanpa adanya laporan, polisi bisa bertindak. Jadi misalnya masif gitu Bu beritanya. Enggak, misalkan kayak penganiayaan aja. Semua tindak pidana pada dasarnya delik biasa namanya. Jadi kalau ada tindak pidana atau ada dugaan tindak pidana yang diketahui kepolisian, entah dia tahu dari laporan, entah dia tahu dari mana, dia harus mencari tahu. Tapi ada beberapa tindak pidana yang khusus, namanya delik aduan. Delik aduan ini adalah kalau polisi tahu atau kayak penyelidik atau penyidik tahu, dia tidak bisa bergerak kalau tidak ada aduan dari korbannya. Kayak kekerasan dalam rumah tangga. Betul. Mungkin ya Bu ya. Betul. Jadi meskipun dia tahu itu digebukin istrinya dalam kekerasan rumah tangga, kalau misalkan istrinya tidak mau melapor atau tidak mau mengadu, tidak bisa diproses. Kecuali kalau misalnya anaknya yang ngaduin Bu, mak saya digebukin nih Pak gitu. Ini buktinya, videonya gitu. Tapi kalau istrinya tidak mau, Tetap nggak bisa ya Bu ya? ya karena ada kepentingan yang ingin dilindungi, yang lebih besar. Karena jangan-jangan kalau suaminya dipidana,
malah dia punya kerugian yang lebih besar. Misalkan mata pencarian jadi rusak, mungkin ada masalah nama baik, dan mungkin ada pertimbangan-pertimbangan yang kita tidak tahu gitu. Ya nanti kalau ketemu yang kayak gini, berobat dulu aja ya Bu, yang istrinya atau bapaknya yang menjadi korbannya berobat aja. Siapa tahu ada modalitas pengobatan lain yang bisa diberikan walaupun pasiennya tidak datang. Karena kan ini beresiko banyak ya, yang tadi yang delik aduan. Jadi mungkin itu yang menyebabkan kenapa polisi kalau melihat berita tentang pembulian secara fisik di media sosial, mereka bisa nangkap walaupun nggak ada laporan ya Bu. Nah, itu dia yang saya mau berikutnya kasih tahu. Bocorannya dari saya. Di beberapa tindak pidana sebenarnya ada UITE, ada banyak tindak pidana, ada pengancaman, pemerasan dan lain-lain. Delik aduan itu yang pencemaran nama baik sama penghinaan. Pencemaran nama baik dan penghinaan aja yang hanya harus ada aduan dari si orangnya. Oke. Itu harus ada aduannya dan memang itu delik aduan sejak dari KUHP-nya juga begitu. Oke. Nah kalau yang bullying massal nih Bu, yang ya anak kecil gegebugan gitu kan, gara-gara laki hiji gitu kan gitu. Itu kan di media, kan sekarang di media tuh bullying tiba-tiba udah upload aja gitu. Itu boleh nggak misalnya masyarakat nge-tag, kan biasanya nge-tag tuh Polri mah, Polsek setempat mah, disebutin tuh kan Bu satu-satu. Itu boleh nggak sih sebenarnya ditangkap misalnya gitu? Tergantung tindak pidana yang dikenakannya apa. Kalau dia kenanya pencemaran nama baik atau penghinaan, pasti harus delik aduan. Jadi harus ada laporan dari si korbannya. Kalau kekerasan fisik itu Bu, lebih ke jegutan misalnya gitu. Itu bisa. Itu bisa ya berarti ya? Itu bisa. Tapi memang kalau untuk anak, dia ada khusus. Ada sistem peradilan pidana anak. Yang berbeda hukum acaranya dengan orang dewasa. Tapi tetap bisa diproses ya tetap berarti diproses. ya Bu ya? Cuman kalau anak, pasti metodenya lebih ke restoratif justice. Sebisa mungkin jangan dihukum penjara. Padahal si anak natenya geus ngagebugan budak hiji pindah RT ngagebugan deui nu lain gitu tabu. Kalau dalam sistem peradilan pidana anak sebagai pelaku tindak pidana itu sebenarnya juga korban. Kalau anak itu yang di bawah 18 tahun ya. Kalau dia melakukan tindak pidana, biasanya kalau kita lihat penelitian itu antara keluarganya broken home atau ada permasalahan psikologis apapun gitu yang dari terjadi pada dia, sehingga mengakibatkan pola asuhnya salah dan anaknya melakukan tindak pidana, mungkin teman-temannya dan lain-lain. Jadi seharusnya anak ini masih bisa dibimbing. Jangan sampai dia masuk penjara, ketemu orang-orang yang lebih lihainya. Yang lebih lihai, keluar dari penjara malah bukannya baik, malah jadi buruk. Kalau gitu kan sistem peradilan pidana ini gagal gitu. Gagal. Keluarganya boleh dituntut dengan pengabaian nggak sih ya Bu ya kalau kayak gitu? Pengabaiannya dalam arti apa gitu. Kalau pola asuh anak agak susah pembuktiannya ya. Cuman kalau dia pengabaiannya dalam hal ekonomi, tiba-tiba anaknya tidak ini, itu mungkin bisa. Atau ternyata anaknya korban kekerasan juga di rumah misalnya itu gitu loh Bu. Oke. Jadi ya memang kompleks ya Bu ya, perilaku disebutnya kan perilaku kekerasan atau kriminal pada anak, delinkuensi ini kan sebenarnya juga berdampak besar dari proses tumbuh kembang dia dan pola asuh di rumah terhadap kepribadian anaknya ini. Nah, karena kenapa jadi dibahas? Soalnya angka bullying ini kan sekarang makin meningkat Bu, dan dari penelitian kami tuh yang meningkat adalah bullying media sosial. Jadi mungkin udah nggak kayak dulu kita Bu, jambak-jambakan gitunya, atau misalnya ribut, tapi udahannya kan berdamai. Kalau sekarang nih ngomentarin lah foto orang, atau misalnya mereka bikin close friend tapi ngupload foto teman-temannya lalu dibully dengan yang nggak baik-baik aja, sehingga kadang pasien-pasien saya ini merasa terancam Bu. Misalnya di uploadnya si sok cantik mah gitu ya, atau tinggali geram ke lamun panggih kan, itu merasa terancam. Mereka bisa minta tolong ke siapa ya Bu kalau kayak gini? Pelakunya anak. Pelakunya ya peer groupnya biasanya. Kan kadang ngomong ke orang tuanya, tapi kan orang tuanya enggak, anak saya mah baik pisan gitunya, padahal kelakuannya di luar biasa gitu kan gitu. Jadi kayak gini tuh bisa nggak sih orang tua itu sampai bingung, saya mau laporin ke polisi tapi buktinya cuman chat WA atau misalnya Instagram atau yang lain-lain. Itu harusnya seperti apa mereka ya supaya nggak merasa terancam terus kan Bu dengan kondisi begini? Ya sebenarnya pelakunya apakah sudah masuk tindak pidana atau tidak, ada dugaan itu bisa jadi tindak pidana, bisa jadi penghinaan atau pencemaran nama baik tadi. Tapi kalau memang pelakunya masih anak, maka dia harus mengikuti proses sistem peradilan pidana anak. Bukan berarti bebas, tapi harus
prosesnya berbeda. Jadi apakah bisa diproses atau tidak, kalau pelakunya anak bisa dengan sistem peradilan pidana anak. Terus kalau ingin melapor bagaimana? Sama seperti tadi, kalau dia delik aduan maka dia harus mengadu. Gitu. Kalau dia delik aduan dia harus mengadu. Boleh ya ditemenin mamahnya bising gemper gitu Bu gitu? Bisa. Bisa ya? Bisa. Dan sebenarnya beban pembuktian atau yang mencari pembuktian itu adalah tugasnya penyelidik dan penyidik untuk mencari tahu. Karena mereka diberikan kewenangan untuk memang bisa mencari atau menggali barang bukti. Jadi kalau kita punya bukti diberikan kepada mereka, sebenarnya pada dasarnya kita sudah membantu atau ikut juga berpartisipasi di dalam pengungkapan tindak pidana. Cuman kalau dilihat apakah chat WA dan lain-lain itu sebenarnya bisa menjadi alat acuh atau alat bantu bagi penyidik untuk bisa mencari tahu ini ada tindak pidananya atau tidak. Karena kan sekarang sejak adanya UITE, alat bukti yang ada sebelumnya di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diperluas. Jadi alat bukti elektronik pun bisa masuk. Contohnya apa Bu alat bukti elektronik yang bisa diajukan sebagai bukti itu? Sebenarnya dari email, dari terus chat, dan lain-lainnya semua bisa. Apapun yang sifatnya elektronik itu bisa. Tapi memang tidak serta-merta jadi alat bukti elektronik. Kenapa? Kalau chat WA di screenshot saja itu tidak cukup. Harus dengan menggunakan bantuan dari ahli digital forensik. Jadi harus diajuin ya Bu digital forensik ya buat itu ya. Dan sebenarnya penyidik punya akses terhadap itu. Jadi kalau kita kasih ini loh alat buktinya, misalkan ada di chat WA ini atau di Instagram ini, sebenarnya penyidik punya akses dan punya alat untuk mengecek apakah ini asli atau tidak secara forensik. Kenapa harus secara forensik? Karena kalau cuma screenshot itu gampang dipalsukan. Ya, bisanya. Kan kita bisa ganti-ganti. Jadi harus ada digital forensik untuk menentukan bahwa ini memang asli. Gitu. Nah, kalau ini mungkin di luar ini ya, bukan kadang gini, dalam proses perceraian itu kan ada suami atau istri itu yang tidak ikhlas kalau bercerai. Sehingga kadang ngebombardir dengan kalimat-kalimat pengancaman atau kalimat-kalimat yang membuat tidak nyaman. Nah, kalau kayak gitu kita bisa ngaduin nggak Bu? Misalnya dalam proses perceraian gitu. Awas kalau bener sampai cerai dan segala macam, lihat aja anak bakal gini. Pokoknya dengan proses pengancaman. Itu kira-kira kita bisa laporkan dengan pasal yang berbeda nggak ya Bu? Kalau itu dimasukkan ke UU ITE atau misalnya penghinaan atau dan lain-lainnya? Kalau bentuknya cacian itu masuknya masih penghinaan, atau kalau pencemarkan atau nama baik itu pencemaran nama baik. Kalau pengancaman, konteks pengancaman masyarakat awam sama hukum beda. Nah, bedanya apa Bu? Kalau pengancaman di orang hukum itu adalah kalau kita meminta sesuatu atau meminta barang yang kita mengancam akan membocorkan rahasia orang tersebut. Gimana Bu? Misalkan jadi ada unsur ingin membocorkan rahasia atau memang sengaja membuat orang itu malu. Ngegibah gitu Bu maksudnya? Misalkan saya tahu rahasia nih, rahasia satu orang ini misalkan punya ani-ani selingkuhan gitu Bu. Gitu. Saya punya buktinya. Terus saya bilang, kamu kasih saya uang 100 juta ya, kalau nggak saya bocorkan rahasia kamu ke mana gitu. Pemerasan Bu maksudnya? Itu namanya pengancaman. Itu pengancaman ya? Iya, kalau pemerasan itu pasalnya adalah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, kita minta uang atau minta barang, atau kita minta orang ini jadi ngaku hutang sama kita, atau kita misalnya kita ada utang, tolong hapusin hutang saya ya, kayak gitu-gitu. Malak gitunya Bu? Iya, itu pemerasan. Kalau malak pemerasan, kalau tadi pengancaman. Pengancaman membocorkan rahasia atau mengancam saya akan bocorin rahasia kamu, itu pengancaman. Baik. Asalnya beda, hukumannya beda, jadi berarti bahaya nih ngagibahnya Bunya. Kalau ngagibah bocor berarti bisa kena ya kalau misalnya orang yang nggak nyaman. Kalau pengancaman kan beda. Kalau pengancaman kan saya akan bocorin rahasia kamu, tapi tolong kasih saya uang. Kalau nggak saya dalam bocorin. bentuk uang ya. Atau barang, atau saya minta rumah, atau saya apa, tapi nanti saya bocorin kamu apa gitu. Wah, padahal item gibah tuh bisa dijual banyak ya Bu ya kalau tahu banyak gitunya. Gitu kan sayang ya sebenarnya. Tapi hati-hati loh ya guys, makanya jangan sering ngancam. Jangan berpikir bisa memanfaatkan informasi orang lain. Ini kan kadang suka orang tuh merasa beruntung ya Bu. Wah, pas lagi pergi malam bareng, panggil gening si bapak jeung si ibu jeung nu sajen ceklek di foto gitu, terus dijadikan ancaman. Ternyata itu bisa diaduin ya sebenarnya ya. Iya, itu maksudnya pengancaman.
tapi Atau- harus minta sesuatu. Oh, oke. Kalau kamu nggak ngasih duit segini, saya sebarkan di semua Instagram gitu kan misalnya ya gitu. Berarti jangan ya guys ya, karena itu bisa kena pasalnya. Nah, kalau misalnya yang tadi Bu pembulian sosial, itu sebenarnya anak-anak ini bisa juga didampingi orang tua untuk melaporkan nggak Bu? Kalau misalnya mereka sudah merasa terancam atau di sekolah mendapatkan isolasi, apakah ada bentuk punishment nggak? Kalau misalnya UU ITE-nya dalam bentuk bullying media sosial misalnya? Ada tadi modelnya yang pasal penghinaan atau pencemaran nama baik tadi. Pasalnya sama. Pasal yang dikenakan pada orang dewasa dan anak-anak itu sama. Yang Jadi berbeda sistemnya. hati-hati. Jadi bullying tuh ada konsekuensi hukumnya ya. Kalau misalnya bukan karena kadang kan suka namanya juga anak-anak mungkin lagi fasenya dan lain-lain gitu Bu. Tidak juga. Jadi sebenarnya tindak pidana itu bukannya bisa ditolerir, justru tidak bisa ditolerir. Cuman bedanya kalau anak itu masih diberikan kesempatan untuk bisa mengubah Memperbaiki dirinya. diri. Jadi peran orang tua, nanti ada peran bapas, peran bagaimana bisa memulihkan dia supaya bisa jadi pribadi yang lebih baik, itu prosesnya yang dipertimbangkan. Bukan dengan mengampuni sepenuhnya. Oke, jadi nanti udah harus hati-hati ya Bapak Ibu semua, Sobat PR yang anaknya punya perilaku kecenderungan menentang. Jadi dia kalau ketemu orang tua, dia tuh cenderungnya menentang atau melanggar aturan, atau anak-anak dengan resiko conduct disorder, atau misalnya anak-anak dengan resiko di dewasanya menjadi antisosial. Nah, antisosial ini bukan berarti dia menjadi introvert, tapi justru dia menjadi mirip dengan kriminal. Jadi dia senang sekali melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan secara hukum. Hati-hati ya, biasanya gejala-gejala itu bisa dilihat dari masa kanak-kanaknya. Nah Bu, kalau misalnya sebagai netizen nih Bu, marahnya, pengennya ngomel-ngomelnya di media sosial, bari ngetek kanan, kiri, depan, belakang. Nah, biasanya apa sih yang harus kita hati-hati dan punya kontrol diri yang baik dalam bersosial media yang baik? Ya sebenarnya standar normanya masih standar norma umum ya, tidak ya masih bicara mengenai norma kesusilaan, norma hukum, norma sopan santun, itu yang harus kita pertimbangkan. Jadi hati-hati di sana. Oh ya saya lupa untuk pencemaran nama baik, penghinaan sama yang tadi kasus yang delik aduan tadi, itu ada surat edaran Polri. Jadi kalau itu dilakukan, sebisa mungkin diselesaikan dengan restoratif justice. Jadi sebisa mungkin tidak dilanjutkan ke proses hukum. Jadi sebisa mungkin harus diselesaikan secara ya baik-baik lah atau rehabilitatif gitu. Kalau nggak mau Bu, nyeri hati, saya mah nyeri hati pisan gitu, tapi kakak sumsum gitu nyeri hati. Nah oke, kumaha Bu? Kalau ternyata pelakunya memang benar merasa bersalah, nanti bisa difasilitasi untuk dimediasi. Tapi kalau memang tidak ada kesepakatan atau memang tidak bisa dimungkinkan untuk terjadi perdamaian atau tidak terjadi pemulihan yang baik itu diantara semuanya, memang harus dilanjutkan proses hukum. Oke. Baik-baik. Jadi makanya ya balik lagi sih ya Bu ya, sebenarnya kalau boleh mah jangan sampai ada masalah-masalah seperti ini, karena kan media sosial membuat kita harusnya lebih terkoneksi ya Bu, bukan jadi lebih terfriksi kan sebenarnya. Nah kalau Bu misalnya ada beberapa yang saya lihat konten-konten itu memang melakukan hate speech misalnya ya Bu, tapi pakai inisial Bu. Jadi misalnya mau nulis Elvin Gunawan, kan kalau Elvin Gunawan mah Elvin Gunawannya bisa protes ya Bu ke dia, tapi dia tulisnya cuman G gitu misalnya, kan dia bisa bilang oh ini mah misalnya Elsa Gering misalnya atau misalnya apa gitu. Nah tapi kan ya saya tahu itu tuh buat saya gitu Bu, gimana Bu? Itu tergantung pembuktian di pengadilan, nanti tinggal panggil ahli bahasa dan lain-lain untuk bisa menilai sebenarnya kalau alasan-alasan itu masuk akal atau tidak. Oh misalnya emak lah, emak goreng lah atau emak apa gitu misalnya. Ini bukan deskrip beberapa nama ya, ini misalnya kan karena EG bisa juga jadi Elvin Gunawan atau gimana gitu. Nah itu berarti sebenarnya nanti dia akan dipanggil lagi gitu ya? Ya itu akan diperiksa case by case. Oke. Jadi nggak perlu takut ya kalau memang merasa terancam, boleh langsung lapor aja ya kalau misalnya merasa ini adalah inisial yang benar-benar sebenarnya mirip saya. Apalagi dibikin serial kan Bu biasanya. Terus yang rada cerdas kan kadang dibikin di highlight lagi kayak gitu. Jadi itu bisa diaduin. Itu bisa. Oke, kalau mereka bingung, mereka bisa cari bantuan siapa Bu sebelum ke lawyer? Kalau misalnya keluarganya punya lawyer pribadi, maka puji Tuhan gitu ya Bu ya. Kalau nggak ada, mereka bisa ke siapa gitu?
Sebenarnya ada lembaga bantuan hukum atau organisasi bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma oleh negara. Itu bisa dicek di websitenya BPHN, organisasi bantuan hukum, cari di provinsi mana dia ada, cari yang terdekat di mana. Itu bisa berkonsultasi dengan lawyer-lawyer di situ cuma-cuma gitu, selama dia tidak mampu ya. Tapi ada juga beberapa yang menerima kalau kami punya nih LBH Pengayoman di sini juga bisa. LBH Pengayoman. Kalau dekat Bandung, tapi kalau di luar tinggal cari organisasi bantuan hukum terdekat. Kalau LBH Pengayoman ini kalau mereka datang, mereka bawa apa, Bu? Mereka bawa HP-nya aja cukup? Mereka bawa apa gitu? Sebisa mungkin ya data-data terkait kasusnya. Nanti akan ada konsultasi dulu kali ya, Bu ya. Oke. Kena biaya nggak, Bu? Tidak. Oh, enggak ya. Jadi guys, nggak perlu takut. Kadang suka orang tuh takut, Bu, kalau mencari sesuatu tuh nanya-nanya dulu di Google, lagi nanyanya hargana sabaraha gitunya, atau misalnya harus nyiapin uang berapa untuk ke sana, nggak dikenakan biaya ya, Bu ya? Nggak ya. Jadi jangan takut, bisa bawa buktinya kalau merasa terancam atau merasa nggak baik-baik aja, atau merasa ada perilaku orang lain yang tidak menyenangkan dan itu terjadi secara continuous, boleh nyari pertolongan ke LBH yang memang ada di list ya, Bu. Soalnya kan ada nggak, Bu, LBH yang nggak di list? Ada juga, LBH Pengayoman tidak masuk ke organisasi bantuan hukum BPHN. Cuman kalau mau nyari yang gampang di situ. Oke. Kalau mau nyari bisa di provinsi-provinsi lain mungkin ya, Bu. Kalau yang nonton ternyata Sobat PR bukan dari area Bandung dan sekitarnya, tapi kalau area Bandung dan sekitarnya bisa nyari ke Universitas Katolik Parahyangan atau Unpad di Cimbuluit, lalu nanya ke Pas Satpam ya. Pas Satpam sini seramah bank swasta gitu ya. Jadi tinggal nanya aja, mau nyari LBH Pengayoman di mana, silahkan gitu ya. Mungkin gitu bisa ya, Bu ya? Bisa. Bisa ya, oke. Mungkin ada yang mau disampaikan, Bu, buat teman-teman semua mengenai ITE dan bagaimana menjadi netizen yang aman, yang tenang, yang damai, penyebar kedamaian gitu ya, jangan keburukan dan friksi. Gimana ya? Closing statementnya apa, Bu? Kira-kira buat teman-teman nih apa nih? Kalau misalnya gimana caranya berselancar di media sosial tanpa bencana, Bu? Ini akan sangat sulit karena pada dasarnya kita terikat pada banyak norma ya, norma agama, sosial dan lain-lain. Sebenarnya saya punya kritik sama pasal ini. Pasal ini seharusnya nggak seperti itu isinya. Bahaya ya, tapi langsung gini, dipanggil ya isukan ya. Jadi gimana, Bu? Silakan, Bu. Kita siap pasang badan, pasang otot aja yang tersisa, Bu. Tapi intinya ya kita cukup bijak dalam bersosial media, itu aja dulu. Kritiknya nggak disampaikan, Bu, tadi, Bu? Kritiknya beberapa isi pasal ini memang masih sangat luas sehingga memang ada beberapa hal yang sifatnya sangat subjektif. Karena yang sifatnya sangat subjektif ini ketika kita bilang ini bikin orang sakit hati ukurannya apa, atau cacian ejekan itu seperti apa, itu memang agak sulit. Jadi kalau misalkan kadang-kadang kita bicara kata contohnya misalkan anjing. Satu, orang mungkin menganggap itu kayak persahabatan, tapi juga bisa kata makian. Lalu bagaimana cara kita membedakan ini? Ini memang agak sulit. Jadi memang di salah satu sisi kita sebagai netizen memang harus bijak dalam bersosial media, tapi di sisi lain saya juga berharap agar konstruksi pasal ini juga bisa lebih spesifik sehingga tidak seperti pasal karet yang bisa menyerang banyak orang, gitu aja sih. Karena sering ya, Bu, ya jadi panjang lagi nih. Karena sering tiba-tiba misalnya kalau di bidang saya itu kalimat gila, Bu. Kata gila. Di satu sisi emang ada konotasi itu di KBBI, tapi di satu sisi itu bisa menyebabkan seseorang disomasi gitu. Ya akhirnya itu balik lagi ke orangnya. Tapi ini mungkin pertanyaan terakhir, Bu, karena saya penasaran. Ada fenomena kalau orang tidak bertanggung jawab, ketika lagi nggak bertanggung jawab mah ngabret, Bu, ke kanan ke kiri. Jol ketika ditangkap, saya punya isu kesehatan jiwa. Itu tuh sebenarnya akan tetap diproses atau seperti apa, Bu? Kalau di dalam hukum pidana kita punya dua hal. Satu, ada dua syarat bagaimana seseorang bisa dipidana. Satu, perbuatannya harus melawan hukum. Kedua, orangnya mampu bertanggung jawab. Kalau satu, perbuatannya melawan hukum. Jadi kalau ada seseorang melakukan perbuatan melawan hukum, misalkan orang ini sakit jiwa melakukan perbuatan melawan hukum, berarti perbuatannya terpenuhi. Kedua, apakah orang ini mampu bertanggung jawab? Kalau orang ini tidak mampu bertanggung jawab, maka dia tidak bisa dipidana meskipun dia memenuhi unsur perbuatan. Jadi unsur perbuatan dan unsur pertanggungjawaban dua-duanya harus dipenuhi. Jadi kalau orang sakit jiwa tidak bisa, tapi kita sudah punya KUHP baru berlaku 2026. 26, Bu? Iya. Oh, masih 2 tahun ke depan? Iya. Oh, oke. Itu gimana, lebih Bu? rigid pengaturannya.
pengaturannya dibagi menjadi tidak mampu bertanggung jawab sama kurang mampu bertanggung jawab. Oh. Nah, siapa yang bisa menentukan orang ini tidak mampu bertanggung jawab atau kurang mampu bertanggung jawab? Yaitu ahli jiwa. Saya Bu. Ya, untuk menentukan apakah Berat ya hidup memang saya. orang ini mampu bertanggung jawab atau tidak. Kalau misalkan dia skizofrenia, dia melakukan suatu tindak pidana karena dia skizofrenia dan terbukti. Kan skizofrenia ada tingkatannya juga tuh gimana saya kurang tahu. Gitu. Apalagi dia tidak berobat misalnya ya Bu, dalam kondisi yang masih psikotik, halusinasi atau waham gitu. Ya, itu kalau misalkan dinyatakan betul ahli penyakit jiwa mengatakan dia memang tidak mampu bertanggung jawab dengan indikator-indikator tertentu, maka dia tidak bisa dipidana. Hukumannya apa? Hukumannya adalah dirawat di rumah sakit jiwa. Tapi kalau yang lainnya masih bisa kali Ibu ya? Ya. Kalau dianggap bisa bertanggung jawab ya dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oh, baik. Jadi hati-hati ya guys, jangan dikit-dikit kalau udah kena masalah, biasanya gitu sih Bu, kalau lagi berantemnya, wah horot itu mahnya. Tapi giliran udah ketangkap, tiba-tiba ke psikiater minta surat keterangan kalau dia lagi berobat gitu, atau dia lagi punya isu gangguan jiwa gitu. Biasanya seperti itu dengan harapan kebal hukum kalau udah kayak gitu. Kan sakit jiwanya harus ditentukan lagi apa. Kan nggak bisa orang bilang saya membunuh karena saya punya penyakit itu kleptomania, itu kan nggak nyambung. Ya sih betul. Jadi guys, nanti memang harus ya Bu ya, itu kadang-kadang orang suka self diagnose terus kayak cari-cari kesempatan dalam kesempitan pasal-pasal yang mereka tahu tapi tidak jelas, itulah yang menjadi masalah. Gitu ya, moga-moga itu menjawab ya dan membuat kita jadi lebih bertanggung jawab lagi dalam mengendalikan jempol-jempol kita saat sedang menulis di media sosial. Mau lagi kondisinya nggak baik-baik aja ataupun lagi baik-baik aja, tetap mikir panjang, terutama kalau yang lagi punya sakit hati. Biasanya kan Bu, yang paling sering tuh depresi di tempat kerja, punya atasan agak rada-rada sedikit gitu ya Bu, terus ngupload tuh di media sosial gitu, taunya ke-track, akhirnya kena pencemaran nama baik dari company-nya gitu. Jadi moga-moga sih itu nggak ada lagi kasus-kasus seperti itu. Jadi terima kasih Sobat PR sudah mengikuti, moga-moga diikuti sampai akhir ya, karena jangan sampai dipotong sedikit, diupload di media sosial, viral, nanti kita disomasi lagi semuanya. Sampai ketemu lagi, dadah!